Semesta alam ceritakan kemegahan kuasa Tuhan, langitlah tahta-Mu, bumi tumpuan kaki-Mu. Dalam topan badai Kau hadir, meneguhkan kasih setia-Mu, tak surut langkahku, tak goyah imanku. Selamanya Engkau tetaplah Allahku, takkan tergoyahkan, takkan tergantikan. Gelapnya malam tak akan menggentarkan, sebab kasih setia-Mu terangi langkahku. Biarlah tiap nafasku ceritakan betapa dahsyatnya kasih setianya. Semesta alam melukiskan karya-Mu, hatiku percaya Kau tetaplah Allah. Semesta alam menceritakan kemegahan-Mu Tuhan, ku taruh semua kebanggaan-Mu di kaki pundak Tuhan. Gelapnya malam takkan katakan, sebab setia-Mu Tuhan. Kini hidupku untuk menyembah-Mu, ceritakan Kaulah Tuhan. Selamanya Engkau tetaplah Allahku, takkan tergoyahkan, takkan Shalom Yud. Shalom Yud. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Yes. Selamat hari Minggu untuk setiap sobat Ignite yang sekarang lagi ada di rumah ya, yang lagi live YouTube GKKD Jakarta. Selamat hari Minggu, selamat datang dan selamat bergabung. Saya mau ucapkan buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali ikut ibadah Youth GKKD Jakarta, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Teman-teman yang baru join di ibadah Youth boleh komen di live chatnya, saya baru, aku baru, gue baru gitu ya. Biar rame teman-teman yang antusias untuk ikut ibadah Youth, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Oke teman-teman, saya mau memberikan beberapa informasi, beberapa pengumuman. Yang pertama adalah untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali atau misalkan udah biasa ikut di ibadah Youth, teman-teman pasti tahu apa itu Blesscom ya, Bless Community, komunitas yang menjadi berkat, penuh dengan kasih dan bertumbuh atau ada pertumbuhan. Teman-teman yang mungkin belum join di Blesscom-nya, teman-teman bisa langsung tanya-tanya. Di sini ada kontak service call center-nya, ada di 0822 39 400 400. Buat teman-teman yang mungkin belum tergabung, Kak, gue gabung di mana ya Blesscom-nya? Gue tinggal di daerah sini, gue ikut kemana ya? Nah teman-teman bisa langsung tanya aja di kontak center yang tadi ada tertera di layar. Untuk persembahan selanjutnya adalah persembahan perpuluhan. Nah ini teman-teman bisa memberikannya melalui transfer bank, BCA ataupun Mandiri. Nomor rekeningnya tertera di layar ya teman-teman, kalau teman-teman mau memberikan untuk ibadah perpuluhan. Berikutnya untuk persembahan GKKD Center, teman-teman juga bisa memberikannya. Kita mau sama-sama menabur buat GKKD Center. Untuk nomor rekening banknya, rekening bank BCA atas nama GKKD Gereja Kristen Kemah Daud, tertera di layar juga.
Saya percaya teman-teman ya, ketika kita mungkin kan selama ini online gitu ya, jadi banyak di rumah, kita belajar di rumah, semuanya di rumah. Mungkin yang kemarin habis ujian gitu ya, udah mulai agak lega-lega karena udah selesai ujiannya. Teman-teman, kalau kemarin Ignite Youth-nya bicara tentang terkoneksi sama Tuhan. Saya percaya kapanpun, dimanapun, apapun waktunya, setiap saat kita mau harus selalu rindu gitu ya buat terkoneksi sama Tuhan, connected sama Tuhan. Karena itu yang membuat kita tetap kuat, itu yang membuat kita tetap semangat, bersuka cita. Saya percaya teman-teman, hari ini ada sesuatu yang luar biasa yang akan Tuhan kasih buat teman-teman. Karena saya percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan, ada kuasa di dalam nama Yesus. Kita mau naikkan pujian ini, ada kuasa Tuhan. Yes, ada kuasa Yesus. Kita angkat tangan kita bertepuk tangan buat Tuhan. Mari berdiri teman-teman, mari berdiri, bertepuk tangan buat Tuhan, melompat buat Tuhan. Yes Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup. Yes, namanya Yesus. Katakan, yes Tuhan, namanya Tuhanku. Haleluya Tuhan, namanya Tuhan, menara yang teguh, Engkau kota benteng. Yes Tuhan, Allah yang perkasa, ya Bapa yang Engkau gunung batu Tuhan, gunung batu keselamatanku. Katakan Engkau yang termulia, Engkau yang termulia. Yes Tuhan, hanya Yesus termasyhur, perkasa,
berfirman, setiap hari perkatakan nama Yesus. Katakan nama Yesus. Nama yang membebaskan, memerdekakan, membuat kita menjadi anak-anak muda yang berani. Karena firman Tuhan katakan, seperti anak panah di tangan pahlawan, setiap kita akan melesat. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena ada nama Yesus. Kita mau tinggikan nama Yesus. Tinggi namamu dipuji Tuhan. Yes Tuhan. Haleluya Tuhan. Iman kami kuat Tuhan, karena ada Yesus. Katakan, dasar dari yang kuharapkan. Dasar dari yang kuharapkan. Bukti dari apa yang tidak kami lihat Tuhan. Bukti dari segala yang aku lihat. Hanya iman. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama rohmu. Ayo anak-anak muda, melompat buat Tuhan, bernyanyi buat Tuhan. Yes Tuhan, kami hormat Tuhan, kami sorakan. Kami mau tinggikan namamu Yesus. Akan biarkan pencobaan Tindakan, yes Tuhan. melebihi batas kekuatanku. Hanya Yesus. Hanya berikanku kemuliaan. Seperti Engkau Tuhan. Makin serupa dengan gambaranmu. Bersama rohmu, bersama roh Yesus. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Kami mau sorakan. Dengan senang hati, Raja keagungan. Yes Tuhan. Kami mau sorakan keagungan. Haleluya. Katakan haleluya. Yes Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, Yesus, tinggi namamu dipuji. Tinggi namamu dipuji. Namamu dipuji, Hanya Yesus. kemuliaan. Kami sorakan. Sorak Mari anak-anak muda, dengan senang angkat tanganmu, gerakan kakimu. Namamu Yes dipuji, Tuhan. kemuliaan. Sorakan. Dengan senang hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Yes Tuhan. Engkau Raja keagungan Yesus. Engkau Raja keagungan Tuhan. Haleluya, yang terbaik buat Tuhan. Berikan kami yang terbaik buat Tuhan. Yes Tuhan. Yes Allah. Anak-anak muda antusias. Anak-anak muda bersemangat. Dimanapun, kapanpun. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Anak-anak muda, youth, sobat Ignite adalah anak-anak muda yang antusias, yang bersemangat,
yang setiap hari menanti-nantikan perjumpaan dengan Tuhan. Yes Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak muda, pelajar-pelajar. Yes Tuhan, katakan hidupku menggenapi firman-Mu, tanda dan mujizat Tuhan. Tanda mujizat Yes Tuhan, sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku di Yes, Tuhan. dalamku. jadi bukti kebesaran-Mu. Kami akan jadi bukti Tuhan, kebesaran Tuhan. Katakan Tuhan, Kau sempurna Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan, Kau sempurna, Kau sempurnalah dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, saya mau dimurnikan Tuhan. dengan Roh-Mu. Katakan Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Rancangan-Mu indah buat setiap kami Tuhan. Dan karya-Mu ku serahkan hidupku. Yes, Lord. Katakan hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama kami Tuhan, di sekolah kami, di keluarga kami, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan Tuhan, Kau sempurna Tuhan. Yes Tuhan, Kau sempurna buat studi kami. Yesus, Engkau sempurna buat keluarga kami. Kami katakan, masalah tidak membuat kami mundur, tapi kami semakin maju karena kami terkoneksi sama Engkau Tuhan. Murnikan dengan Roh-Mu. Katakan hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan hidupku, hidupku
bukti Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Tuhan. You are awesome Lord. You are awesome God. You are awesome Lord. Katakan our God is an awesome God. He's an awesome God. He reigns from heaven. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Katakan our God. Our God is an awesome God. He reigns. Yes Lord. You are awesome God. The power, katakan our God is an awesome God. Our God is an awesome God. You are awesome Lord. Above me, the power and love. Our God is an awesome God. Awesome. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with peace. The power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with peace. The power and love. Our God is an awesome God. Our God, yes, you are awesome God. Yes, Lord, from heaven above with peace. The power and love. Our God is an awesome. Katakan our God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with peace. The power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with peace. The power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Thank you Lord. You are awesome. Yes Tuhan. The power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with peace. The power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Yes Tuhan. You are awesome Lord. You are awesome God. Yes. Shalom teman-teman Youth, kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh kembali beribadah di tengah-tengah pandemi yang masih melanda bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan tetap Tuhan yang berdaulat dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk semua yang terbaik yang boleh kami alami hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh bergereja, beribadah secara online Tuhan. Terima kasih. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkata-katalah. Bajak hati kami seperti menjadi tanah yang gembur, tanah yang siap untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Kami mematahkan, menghancurkan setiap bentuk benteng dan kubu yang dibangun dalam pikiran kami oleh ajaran-ajaran yang salah, filsafat-filsafat kosong dunia. Kami katakan runtuh di dalam nama Yesus. Dan biar firman Tuhan saja yang berkuasa, yang melawat hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin, amin. Baik teman-teman Youth, selama sebulan ini kita sudah banyak belajar tentang menjadi serupa seperti Kristus. Yang pertama, di minggu pertama kita belajar menjadi serupa seperti Kristus dalam hal kekudusan. Minggu kedua kita belajar menjadi serupa seperti Kristus, membayar harganya, memberi diri. Dan di minggu kemarin, minggu ketiga kita belajar menjadi serupa seperti Kristus dengan hidup yang memberi. Nah hari ini kita mau coba belajar lagi untuk menjadi serupa seperti Kristus. Life like Christ, hidup kita seperti Kristus. Kira-kira seperti apa yang Tuhan mau untuk kita hidup seperti Kristus, teman-teman? Ya, ada pertanyaan-pertanyaan mungkin di dalam hati dan pikiran teman-teman semua, di pikiran adik-adik semua. How should I live my life as a Christian teens? Bagaimana seharusnya hidup saya sebagai remaja Kristen, sebagai anak-anak Kristen? Bagaimana seharusnya saya menghidupi hidup saya sebagai remaja Kristen?
Mungkin ini yang menjadi tanda tanya. Mungkin ini menjadi pertanyaan di dalam batin kita atau di dalam hati kita. Ada satu firman yang luar biasa, teman-teman. Ada satu firman Tuhan yang luar biasa di dalam Kolose 3 ayat 12. Yuk kita buka sama-sama. Kolose 3 ayat 12. Life like Christ ya. Tema kita hari ini. Kolose 3 ayat 12. Saya akan bacakan buat teman-teman ya. Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, hendaklah kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sekali lagi saya bacakan buat teman-teman semua. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Judul perikop dari ayat ini itu adalah manusia baru. Bagaimana Tuhan mau kita hidup sebagai manusia baru ketika kita hidup di dalam Tuhan, teman-teman. Kita hidup sebagai manusia baru. Dan satu ayat ini di ayat 12 jelas sekali dikatakan bisa merangkum semuanya. Yang pertama, kita ini sebagai orang-orang pilihan Allah. Saudara sudah dipilih oleh Tuhan. Siapapun engkau, dari latar belakang apapun, sebesar apapun dosa masa lalumu, saya mau katakan. Tapi engkau sudah dipilih oleh Tuhan. Engkau bukan sekedar dipilih oleh Tuhan, tapi engkau juga dikuduskannya. Dikuduskannya dikatakan, holy and beloved, dan dikasihinya. Dengar baik, jangan pernah ada lagi di antara kita yang baper dengan masa lalu kita. Jangan pernah ada lagi di antara kita yang merasa rendah dengan diri kita. Kenapa? Karena Alkitab, firman Tuhan mengatakan dengan jelas sekali, ayat ini mengatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, saudara dan saya yang dipilih oleh Tuhan, dikuduskan dan dikasihinya. Dikuduskan dan dikasihinya. Jadi sudah clear, sudah beres semuanya. Gak ada lagi masa lalu kita yang mengikat kita. Gak ada lagi masa lalu kita yang membuat kita sulit untuk maju ke depan. Karena kita sudah dikuduskan dan kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Amin. Dan kita dipilih oleh Tuhan tentunya. Jadi sudah beres. Sebagai manusia baru, sudah beres, sudah clear. Lalu bagaimana hidup yang harus kita hidupi? Hidup seperti apa yang harus kita hidupi? Ternyata ayat ini menjelaskan. Ada 5 hal yang Tuhan mau kita kerjakan. Yang pertama, kenakanlah belas kasihan. Kata mengenakan itu memakai, seperti memakai baju, memakai jaket. Kenakanlah belas kasihan. Kenakanlah kemurahan. Kenakanlah kerendahan hati. Kenakanlah kelemah lembutan. Dan yang terakhir, kenakanlah kesabaran. Nah ini yang kita mau belajar sama-sama hari ini. 5 hal ini. Untuk kita menjadi serupa seperti Kristus. Untuk kita bisa hidup serupa seperti Kristus, teman-teman. Ya. Yang pertama, Tuhan mau kita mempunyai kehidupan yang penuh belas kasihan. Penuh dengan belas kasihan, teman-teman. Ya, mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan memiliki belas kasihan kepada sesama kita. Mengasihi Allah, mengasihi sesama. Love God, love people. Ini yang Tuhan mau. Waktu kita memiliki belas kasihan kita, memiliki belas kasihan daripada Tuhan, waktu kita mengasihi Allah kita, maka kita pasti mengasihi sesama kita. Ya, ada satu ayat dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata demikian. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Wow. Jadi jangan pernah bilang begitu. Aku sangat mengasihi Tuhan, aku sangat mengasihi Allah. Tapi kau benci adik kelasmu, kau benci adikmu, kau benci kakakmu, kau benci papahmu. Engkau adalah pendusta. Kenapa dikatakan? Karena barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Ini yang Tuhan mau, teman-teman. Ketika engkau mengasihi Tuhan, ketika engkau punya hubungan yang intim dengan Tuhan, engkau bisa mengasihi saudaramu. Engkau bisa mengasihi orang yang membenci engkau. Engkau bisa mengasihi orang yang membuli engkau. Karena apa? Karena kasih Allah yang besar, yang sudah melanda hatimu, yang sudah melawat hatimu, yang sudah memenuhi hatimu, itu tidak akan tahan untuk engkau tidak mengasihi orang lain. Itu tidak akan tahan untuk engkau tidak mengasihi orang lain. Pasti, bukan karena engkau hebat bisa mengasihi sesamamu. Bukan karena kau hebat bisa mengasihi orang yang berbuat salah kepadamu. Bukan karena kau hebat bisa mengasihi orang yang berbuat jahat kepadamu. Bukan. Tapi karena kasih Allah yang sudah memenuhi hidup engkau. Yang sudah melimpahi hidup engkau. Yang sudah membanjiri hidup engkau itu. Yang membuat engkau tidak tahan lagi untuk tidak mengasihi orang lain. Ini yang mesti kita mengerti hari ini. Karena itu percayalah. Yang pertama, kehidupan yang penuh belas kasihan. Itu hanya ada waktu engkau sudah mengalami kasih Tuhan yang berlimpah-limpah. Waktu kau mengalami keintiman bersama-sama dengan Tuhan. Ini yang Tuhan mau, saudara, kita alami.
Karena itu dikatakan love God, love people. Mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan memiliki belas kasihan bagi sesama kita. Amin. Amin. Karena Alkitab mengatakan hukum yang utama, kasihilah Tuhan Allahmu. Hukum yang kedua, yang sama dengan kekuatan dengan hukum yang pertama, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Belas kasihan itu harus ada. Karena itu tidak heran ketika engkau melihat saudara-saudara yang mengalami COVID hari ini, mengalami penderitaan, hatimu penuh dengan belas kasihan. Ketika engkau melihat orang-orang yang kehabisan uang, nggak bisa menjalankan kehidupannya karena nggak ada uang, hatimu penuh belas kasihan. Teman-temanmu yang nggak bisa sekolah lagi, nggak punya paket data, nggak bisa ikut sekolah online, karena orang tuanya nggak punya uang, nggak bisa beri. Hatimu mulai terenyuh, Tuhan, bagaimana cara saya tolong dia? Apa yang saya harus lakukan untuk tolong dia? Mungkin kau bisa bilang, saya punya uang sedikit, beli pulsa buat kamu. Atau mungkin kau bisa bilang, datang ke rumah saya, di rumah saya ada wifi. Kita bisa sekolah sama-sama. Asal kita semuanya sehat. Tidak ada yang sedang sakit. Kau bisa lakukan bagianmu teman-teman. Apapun yang bisa kau lakukan. Belas kasihan itu mulai timbul. Belas kasihan itu mulai timbul. Ketika apa? Ketika engkau terkoneksi dengan banyak orang. Ketika engkau hidup dengan banyak orang. Ketika engkau melihat tangisan demi tangisan, jeritan demi jeritan di mana-mana. Belas kasihan itu akan timbul. Dan membuat engkau tidak tahan. Mungkin ada rekan-rekanmu yang terikat oleh narkoba, terikat oleh minuman-minuman keras, terikat oleh obat-obatan. Karena hidup mereka susah, mereka stres. Mereka selalu pusing dengan segala kehidupan mereka. Akhirnya mereka terjebak dengan narkoba, dengan minum-minuman keras, dengan obat-obatan. Karena mereka bilang, kalau saya lakukan ini kak, hati saya tenang. Tapi sebentar tenangnya, setelah pengaruh obat hilang, dia akan mengalami stres kembali. Kalau saya lakukan ini bang, saya lebih nyaman. Tapi itu hanya sebentar. Kau boleh menangis buat mereka, apa yang harus kita bisa lakukan buat mereka. Itu namanya belas kasihan. Dan belas kasihan itu akan terus bekerja di dalam hidup engkau. Melawat engkau, menjamah engkau. Dan itu membuat engkau tidak bisa tinggal diam. Dan membuat engkau akan datang, akan bertindak, akan melakukan banyak hal yang luar biasa. Amin. Ini yang pertama, hidup seperti Kristus. Kehidupan yang penuh dengan belas kasihan. Saya percaya setiap kita pasti penuh dengan belas kasihan teman-teman. Setiap kita. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Tuhan kita akan memberikan hikmat, memberikan hatinya buat kita. Ketika engkau melihat sekelilingmu, ketika engkau melihat segala keadaan yang ada, ketika engkau menonton televisi, ketika engkau mendengar berita, ketika engkau melihat sosial mediamu, dan hatimu penuh dengan belas kasihan. Itu yang Tuhan akan berikan kepada engkau. Dan engkau mulai bertindak dengan bagianmu, melakukan bagianmu. Itu yang Tuhan mau. Karena apa? Karena hidup seperti Kristus demikian teman-teman. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang Tuhan mau. Kita memiliki kehidupan yang murah hati dan baik. Murah hati. Murah hati. Ya, murah hati ternyata dalam bahasa aslinya menggunakan kata kindness, kebaikan. Ya, kindness, murah hati. Firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 36, seringkali kita bilang begini. Wih, hebat ya Bill Gates ya. Orang terkaya tiba-tiba memberikan uangnya kepada yayasan untuk menolong banyak orang. Hebat ya, ada orang kaya, konglomerat Indonesia ketika banyak oksigen susah, oksigen hilang. Dia memberikan uangnya untuk membeli oksigen, tabung-tabung oksigen dan diberikan. Ih hebat ya, hebat ya. Teman-teman ada satu ayat yang perlu kau tangkap, kau mengerti hari ini. Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36 berkata seperti ini. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sekali lagi saya katakan, Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Standar kita bukan konglomerat yang memberi begitu banyak. Bagus kalau ada orang yang begitu murah hati dengan kekayaannya, kelimpahannya. Itu bagus sekali. Kita bisa belikan respect kepada mereka. Tetapi saya mau katakan kepada teman-teman hari ini. Allah kita, Bapa kita adalah murah hati. Dia pencipta langit dan bumi. Dia murah hati. Dan dia mau saudara dan saya juga murah hati. Dia mau kita juga murah hati. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Ini standar yang tinggi saudara. Bapa murah hati karena apa? Dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Untuk menebus dosa saudara dan saya. Dia memberikan anaknya yang dikasihinya. Beloved son dikatakan. Anak yang terkasihnya. Supaya engkau mengalami pemulihan. Supaya engkau ditebus dari dosa. Supaya engkau tidak hidup di dalam dosa.
supaya hidupmu diangkat. Dia Tuhan yang murah hati. Dia Tuhan yang murah hati. Karena itu ada sebuah lagu berkata, yang miskin berkata, aku kaya. Yang lemah berkata, aku kuat. Karena apa? Karena Tuhan sudah melakukan itu buat saudara dan saya. Dia sudah memberikan yang terbaik buat kita. Dia sudah memberikan kehidupan kita yang baik. Dia sudah memberikan segala sesuatu yang terbaik buat saudara dan saya. Ini saatnya juga kita melakukan hal yang sama terhadap orang-orang yang membutuhkan. Kita sudah mengalami kelimpahan berkat kasih karunia Allah. Kelimpahan mungkin uang, makanan. Kelimpahan mungkin segala sesuatu. Dan ini waktunya kita juga memberikan apa yang limpah dari kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Murah hati adalah karakter Kristus. Dan kalau engkau ingin hidup seperti Kristus, hiduplah dengan murah hati dan baik. Amin. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, yang Tuhan mau kita untuk hidup seperti Kristus. Kita memiliki sikap yang rendah hati. Rendah hati bukan minder. Rendah hati bukan kalah. Bukan lemah. Rendah hati bukan berbicara tentang kekuatan, bukan. Tapi rendah hati berbicara tentang prioritas. Rendah hati berbicara tentang mengutamakan yang lain. Rendah hati tentang berbicara, saya boleh di belakang, kamu boleh duluan. Itu rendah hati. Rendah hati bukan bicara tentang kuat dan lemah Bapak Ibu Saudara. Di dalam Filipi 2 ayat 3, firman Tuhan berkata dalam Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari-cari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat ini menjelaskan, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Orang yang rendah hati tidak egois. Orang yang rendah hati tidak mau menang sendiri. Orang yang rendah hati dia lebih mengutamakan yang lain. Karena dia tahu bahwa kehidupan dia ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Dia tidak takut tentang masa depan dia. Dia tidak takut tentang kehidupan dia. Orang yang rendah hati, saudara. Orang yang mengutamakan orang lain. Orang yang rendah hati dia tidak menumpuk obat-obatan, tidak menumpuk oksigen dikatakan. Karena itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang egois, yang mau menang sendiri, tidak menumpuk makanan, tidak. Sehingga yang lain tidak kebagian. Tapi orang yang rendah hati mengutamakan orang lain, memikirkan orang lain, memikirkan kebutuhan orang lain. Ini yang mau kita belajar hari ini. Ini adalah sikap yang ketiga. Sikap untuk kita hidup seperti Kristus. Sikap rendah hati. Ya. Ada satu pepatah saya pernah baca ketika saya sedang pergi suatu sebuah tempat, ditempel di tembok. Ya, tulisannya cukup unik, cukup menarik Bapak Ibu, teman-teman semua. Ya, tulisannya begini, joy comes when you put Jesus first, others second, and you last. Joy come, sukacita itu datang waktu when you put, ketika engkau menempatkan Yesus yang utama, orang lain yang kedua, dan kamu yang terakhir. Wow. Saya waktu baca itu saya terdiam, saya baca lagi berulang. Saya terdiam lagi, saya bilang benar ya. Sukacita itu ada ketika engkau menempatkan Yesus yang utama dalam hidup engkau. Orang lain yang kedua, baru engkau yang terakhir. Artinya apa? Artinya tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan dengan hidupmu. Kau sudah menyerahkan semua hakmu di bawah salib Kristus. Hidupmu, masa depanmu. Kalau ada orang yang punya value seperti ini, saya mau kasih tahu, gak ada satu orang pun yang bisa membuat dia rendah lagi. Gak akan pernah sakit hati lagi tuh orang. Mau direndahkan, dicaci, diludahi, dihina, sama seperti Yesus. Dia udah gak marah lagi. Udah habis semuanya yang dia miliki. Karena dia meletakkannya semua di bawah kepada Allah. Sama seperti itu yang Tuhan mau juga kita lakukan. Amin. Rendah hati berbicara tentang mengutamakan orang lain. Kalau mungkin masih ada di antara teman-teman yang hari ini gampang sakit hati. Ketika bagianmu dipotong oleh orang lain.
Ketika orang lain membalap engkau. Ketika orang lain poin gamenya lebih tinggi daripada poinmu. Ketika orang lain karirnya lebih cepat naik, kau mulai marah. Saya mau katakan, kau mesti belajar lebih banyak tentang rendah hati. Amin. Percayalah bahwa ada pembelaan Tuhan, ada kasih Tuhan, ada anugerah Tuhan yang besar. Mungkin ada saat-saatnya kita merasa kalah. Karena apa? Apa yang menjadi hak kita diambil. Apa yang harus menjadi bagian saya diambil. Tapi saya mau bilang, Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Seorang yang rendah hati tidak akan pernah menuntut, saudara. Amin. Dia tidak akan menuntut haknya. Karena semua haknya sudah ditaklukkan, diberikan kepada kaki Kristus. Amin. Ini poin yang ketiga. Ketika engkau ingin hidup seperti Kristus, milikilah sikap, karakter yang rendah hati. Yang keempat, memiliki sikap yang lemah lembut. Memiliki sikap yang lemah lembut. Ya. Firman Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Guys, lemah lembut bukan bicara tentang kulit yang mulus, yang lembut, yang tanpa brewok, tanpa suatu yang kasar gitu ya. Bukan sama sekali. Karena Alkitab mengatakan, orang yang paling lemah lembut di bumi tahu nggak siapa? Orang yang paling lemah lembut di bumi adalah siapa? Musa. Musa tuh brewokan. Musa tuh ya karena biasa hidup di padang gurun ya. Mungkin jauh daripada artis-artis Korea yang kelihatan lemah lembut gitu ya. Jauh sekali. Ya. Tapi hari ini saya mau bilang itu tidak berhubungan dengan demikian. Yang dikatakan lemah lembut apa? Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut bukan berarti lemah. Lemah lembut tetapi hati yang siap untuk dibentuk, siap untuk diajar. Itulah orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut mudah untuk dinasehati. Orang yang lemah lembut mudah untuk ditegur. Orang yang lemah lembut mudah untuk diajar. Ketika ada seorang memberikan pengajaran, menegurnya, dia akan menerima, terima kasih kak, terima kasih bang. Terima kasih. Hatinya tidak keras, hatinya tidak seperti batu. Tapi orang yang lemah lembut, waktu dia ditegur, diajar, dia akan memberikan respon yang sangat baik. Sehingga apa? Sehingga dia mengalami pertumbuhan. Secara mental, secara banyak hal, dia mengalami pertumbuhan teman-teman. Oleh karena itu Tuhan sangat mau setiap kita anak-anaknya memiliki sikap yang lemah lembut. Karena apa? Karena Tuhan mau saudara dan saya bertumbuh dalam kehidupan rohani kita. Siap untuk diajar, siap untuk dibentuk, siap untuk merendahkan diri. Amin. Ini yang Tuhan mau. Dan kabar baiknya apa? Orang yang lemah lembut memiliki bumi. Guys, dengar baik. Kalau engkau punya hati yang lemah lembut, karakter yang lemah lembut, dimanapun kau berada kau pasti berhasil. Tidak ada orang yang menolak orang yang lemah lembut. Tidak ada orang yang menolak orang yang lemah lembut. Yang banyak orang yang menolak orang yang garang. Jangan bangga jadi orang garang. Tapi ketika engkau lemah lembut, di sekolah manapun kau, di kampus manapun kau kuliah, di kantor manapun kau bekerja, semua orang akan menerima engkau. Karena Alkitab mengatakan engkau yang memiliki bumi. Amin. Ini yang Tuhan mau. Sikap yang keempat, karakter yang keempat. Dan yang terakhir yang Tuhan mau kita kalau ingin hidup di dalam Kristus seperti Kristus, ya, kita memiliki kehidupan sikap yang sabar. Sikap yang sabar. Pepatah dunia mengatakan yang sabar subur. Ya, sabar subur, yang waras sabar gitu ya. Ya, tapi Alkitab mengatakan hal yang sedikit berbeda Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua ya. Teman-teman ya, apa itu? Dalam Pengkhotbah 7 ayat 8 dikatakan akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Ini kita berharap demikian ya. Kehidupan kita akhirnya adalah yang terbaik. Kita bisa mengakhiri pertandingan sampai akhir ya. Lebih baik daripada awalnya. Jangan awalnya baik, kenal Tuhan, akhirnya malah gak baik gitu, jangan ya. Gak boleh begitu, malah lebih baik, akhirnya lebih baik daripada awalnya. Oleh karena itu gak peduli seperti apapun kau awalnya mengenal Tuhan, sejahat apapun dosamu, semengeri apapun kehidupan kau, tapi yang paling penting adalah akhir hidup engkau.
Apakah akhir hidup engkau tetap masih mengikut Tuhan? Tetap masih di dalam Tuhan. Oke? Ini firman Tuhan mengatakan demikian. Akhir hidup lebih baik daripada awalnya. Nah, tapi ada yang kedua, dibilang begini. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Wow. Sebenarnya ini dua hal yang berbeda. Panjang sabar, ya, harusnya lebih baik daripada pendek sabar, teman-teman. Atau nggak punya sabar. Tapi Alkitab mengatakan, panjang sabar bukan hanya lebih baik daripada tidak punya sabar. Tapi panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Tuhan gak suka dengan orang yang sombong. Tuhan gak suka dengan orang yang congkak dikatakan. Tuhan suka orang yang panjang sabar. Tuhan suka orang yang panjang sabar. Tuhan kita Tuhan yang peacemaker, cinta damai. Bukan Tuhan yang suka jadi troublemaker, teman-teman. Oleh karena itu, sedapat mungkin kalau engkau ada dalam sebuah konflik dalam kehidupanmu, jadilah peacemaker. Milikilah panjang sabar. Milikilah panjang sabar. Milikilah panjang sabar. Tuhan berkenan dengan itu. Tuhan berkenan. Bukan dengan troublemaker. Seakan-akan membela kebenaran, tapi membuat masalah melulu. Bukan. Tapi Tuhan suka dengan orang yang peacemaker. Yang panjang sabar. Amin. Kak, tapi kan saya dirugikan, Kak. Bang, tapi kan saya direndahkan. Enak aja dia bilang seperti itu. Enak aja dia mengatakan seperti itu. Tahu gak gue, orang Batak nih, galak nih. Teman-teman, saya mau bilang, Tuhan lebih berkenan kepada engkau ketika engkau panjang sabar. Izinkan Tuhan yang membela engkau dalam setiap perkaramu. Izinkan Tuhan yang membela hidupmu dalam setiap hal yang kau lakukan. Amin. Karena dia Tuhan yang dahsyat, dia Tuhan yang luar biasa, saudara. Setiap orang hendaknya cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Amin. Ini satu pepatah yang luar biasa, satu perkataan yang luar biasa. Setiap orang hendaknya cepat untuk mendengar. Kalau mau dengar cepat-cepat nih, dengar ya. Dengar, ada apa sih, masalahnya apa? Tapi lambat untuk berkata-kata. Jangan keburu ngomong. Semakin banyak ngomong, banyak salah biasanya. Tetapi juga lambat untuk marah. Tuhan suka dengan orang-orang yang membawa damai. Tuhan suka dengan karakter yang panjang sabar. Seringkali kita dalam kehidupan kita juga sering terjebak. Emosi, darah tinggi bang, emosi bang. Betul. Tapi hari ini kita mau bertobat, kita mau berubah. Amin. Tuhan suka dengan orang-orang yang panjang sabar. Puji Tuhan, inilah 5 hal, 5 karakter, 5 kehidupan yang Tuhan mau saudara dan saya alami ketika kita ada di dalam Tuhan, saudara. Ketika kita menjadi seperti Kristus. Seperti Kolose 3 ayat 12 katakan tadi, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kenakanlah kemurahan, kenakanlah kerendahan hati, kenakanlah kelemah lembutan, dan kenakanlah kesabaran. Inilah 5 karakter yang Tuhan mau kita hidupi untuk kita hidup seperti Kristus. Oleh karena itu yang pertama, milikilah kehidupan yang penuh belas kasihan. Yang kedua, milikilah kehidupan yang murah hati dan baik. Milikilah kehidupan yang rendah hati. Milikilah kehidupan yang lemah lembut. Dan milikilah kehidupan yang panjang sabar. Puji Tuhan, ini yang Tuhan mau hari-hari ini. Hari-hari yang gak mudah. Kita sudah kembali lagi sekolah, walaupun masih online. Tapi ayo, buktikan, tunjukkan karakter Kristus dalam hidup engkau. Buat orang-orang di luar sana melihat bahwa ada Kristus yang hidup dalam engkau. Buktikan di dalam kelompok bleskommu. Buktikan di dalam keluargamu. Buktikan di dalam komunitasmu dimanapun kau berada. Sehingga semua orang bisa melihat kemuliaan Tuhan itu nyata dalam hidup saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh disampaikan hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau sedang berbicara kepada rekan-rekanku, kepada teman-temanku, anak-anak SMP, SD, SMA, mungkin kuliah Tuhan. Mereka yang bersama-sama beribadah secara online Tuhan di ibadah youth ini. Kami tahu firman-Mu kuat, firman-Mu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun Tuhan, yang mampu menusuk amat dalam Tuhan. Memisahkan pertimbangan hati kami, pikiran kami Tuhan.
Kami berdoa di dalam nama Yesus saat ini firman Tuhan terus menjamah, terus melawat setiap hati kami. Kalau ada hal-hal yang mesti kami pertobatkan hari ini, kami mau bertobat Tuhan. Kalau ada hal-hal yang mesti kami perbaiki hari ini, kami berkomitmen untuk memperbaikinya Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu kami lakukan hari ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Mari lawat setiap rekan-rekanku, semua Chief Blesscom Tuhan di pelayanan youth. Kami berdoa youth mengalami ignite Tuhan, mengalami api Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Kami juga mau berdoa kalau ada teman-teman kami yang sedang sakit, teman-teman kami sedang punya masalah hubungan atau apapun, teman-teman kami yang sedang tertekan, sedang stres. Kalau ada di antara engkau yang menyaksikan atau beribadah bersama-sama dengan kami dan engkau sedang mengalami ini, engkau butuh didukung dalam doa, kau boleh angkat tanganmu dan letakkan tanganmu yang satu di dadamu. Kami gereja Tuhan mau berdoa buat engkau. Puji Tuhan. Bapak, aku berdoa buat setiap tangan-tangannya letakkan di dada saat ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Hampiri mereka, lawat mereka Tuhan. Mereka yang merasa lonely, merasa kesepian, yang merasa susah hidupnya, susah tidur kalau malam Tuhan. Mereka mengalami ketakutan-ketakutan. Saat ini kami katakan di dalam nama Yesus, kami hardik setiap hal-hal yang membuat mereka takut, yang menekan, mengintimidasi mereka. Kami katakan pergi dan tinggalkan adik-adikku di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku berdoa Tuhan saat ini Tuhan, kuasa Engkau bekerja atas mereka. Peluk mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan. Pegang tangan mereka. Buat mereka mengerti kalau mereka tidak pernah ditinggalkan sendiri Tuhan. Bahwa ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Aku berdoa Tuhan kalau ada pengaruh-pengaruh yang mungkin mereka gak ngerti Tuhan. Apakah terlalu banyak main game atau terlalu banyak nonton sinetron atau film-film Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus saat ini. Yang membuat mereka takut. Kami menghancurkan, mematahkan setiap bentuk kubu dan benteng dalam pikiran-pikiran mereka Tuhan. Kami katakan runtuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah pikiran-pikiran mereka dipenuhi oleh pikiran-pikiran sorgawi. Apa yang kudus, apa yang mulia, apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang disebut kebajikan, itu saja yang boleh membanjiri pikiran mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Kalau ada yang punya masalah hubungan, kami katakan mereka menjadi orang yang pertama memberikan pengampunan Tuhan. Karena mereka adalah peacemaker-nya Tuhan. Kami berdoa, kuatkan dan teguhkan mereka. Pegang setiap tangan mereka. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Kalau ada di antara mereka yang sedang terpapar COVID, saat ini kami menumpangkan tangan kami juga. Kami katakan sembuh di dalam nama Yesus. Mereka kuat, mereka segera pulih Tuhan, dan mereka segera negatif Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk ibadah kami hari ini. Kami diberkati. Kami mengucap syukur untuk semua hal yang baik yang boleh kami terima hari ini. Sebentar kami mau mengangkat tangan kami. Teman-teman ayo berdiri. Angkat tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan penghiburan daripada Roh Kudus membanjiri engkau hari ini. Menjadi pemuda-pemuda yang ignite, anak-anak muda yang ignite, terbakar oleh api Kristus. Diberkatilah engkau di sekolah, diberkatilah engkau di tempat mainmu, diberkatilah engkau di keluargamu, dan melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Engkau tidak akan pernah kekurangan apapun, karena Tuhan mencukupkan segala keperluan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom teman-teman youth. Ini saatnya kita memberikan persembahan. Siapapun kita bisa memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Silakan dipersiapkan baik secara online maupun secara offline. Baik kita mau melakukan tindakan iman kita, berapapun yang akan kau berikan, boleh mungkin kau pegang, kau angkat tanganmu di hadapan Tuhan, dan mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk satu kesempatan yang luar biasa kalau kami boleh memberikan persembahan. Kami tahu Tuhan ini adalah bagian dari hati kami, dari hidup kami. Karena kami tahu bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kami ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan kami. Mari Tuhan, biarlah persembahan ini boleh dipakai menjadi alat Tuhan untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Biarlah kami boleh memberikan dengan sukacita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberikan persembahan ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan memberi. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kiranya berkat-berkat Tuhan selalu menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara di rumah, di pekerjaan, di keluarga dengan sempurna. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ini saatnya kita memberikan persembahan. Di tengah-tengah kondisi pandemi ini, mungkin ada banyak tantangan yang kita alami. Mungkin tantangan di dalam pekerjaan, ekonomi, di dalam keluarga kita karena pandemi. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, jangan pernah khawatir akan kehidupan kita di tangan Tuhan. Tuhan selalu dan senantiasa menjamin kehidupan kita untuk selalu dipelihara di dalam kasih karunia-Nya.
Bapak Ibu Saudara bisa lihat, bunga bakung di taman tidak pernah menanam dan memintal, tetapi selalu dipelihara oleh Tuhan. Burung pipit di udara tidak pernah menanam, tetapi selalu menerima makanan. Terlebih kehidupan kita, jemaat Tuhan yang hatinya melekat kepada Tuhan, akan senantiasa berada di dalam tangan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Mari kita memberi dengan sukacita, mari kita memberi dengan iman tertuju kepada Tuhan. Selamat memberi di dalam channel-channel yang sudah disediakan melalui OVO, GoPay maupun transfer melalui Bank Mandiri atau BCA. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kaulah tempatku berlindung.